Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda pagi hari ini menyimak Smart Happiness yang ingin menyapa Smart Listener yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Baik, pagi hari ini kita mau bahas mengenai sebuah autokritik ya kepada diri sendiri begitu ya. Apakah kita hidup di jalur yang cepat? Emang apa salahnya kalau hidup di jalur yang cepat? Nah, ini ada yang bertanya ya, ada dari Pak Made di Bali. Kita coba tanyakan kepada Pak Arfan ya, apa salahnya kalau hidup cepat? Katanya seperti itu ya. Pak Arfan silakan. Padahal kalau di Bali kita tahu kayak semuanya tuh Lambat bukan ya? lambat ya, tapi kayak kita dibuat untuk menikmati setiap saat, benar nggak Pak Arfan? Kan nuansanya gitu ya Ya, kalau kita ke Bali ya. Tapi ini pertanyaan Pak Made, apa yang salah dengan kalau kita cepat? Silakan Pak Arfan. ya, terima kasih banyak ya Pak Made dan teman-teman semua. Ketika kita berada di jalur cepat, maka kita akan berada dalam kondisi yang penuh ketegangan, gitu ya. Itu memberikan dampak buruk kepada sistem saraf kita gitu, ya. Ketegangan saraf dan jantung kita berdegup lebih keras gitu, ya. Dan ini juga sangat jauh dari kasih, Mbak Ola. Kalau kita bicara mengenai kasih ya, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita berada di jalur cepat, maka kita akan melihat orang lain itu hanya sebagai nomor satu, orang yang nggak ada gunanya bagi kita, yang tidak memberikan manfaat pada saat itu, kita akan anggap itu sebagai hambatan, sebagai rintangan, ya, sebagai sesuatu yang harus kita terobos gitu. Ya, kamu nggak ada gunanya buat saya hari ini. Kamu tidak membawa saya ke tujuan saya hari ini. Kamu harus saya terobos. Ya, emosi yang muncul itu adalah kemarahan gitu. Ketika melihat ada orang di depan kita. Aduh, kamu ngapain sih di depan saya? Saya mau buru-buru nih. Ayo cepet 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 gitu. Ini orang-orang yang menurut kita tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita untuk mencapai tujuan kita pada waktu itu. Itu jenis orang yang pertama yang kita lihat gitu ketika kita berada di jalur yang cepat. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa kita manfaatkan. Ada loh orang-orang yang bisa kita manfaatkan gitu ketika kita sedang buru-buru mau ke kantor ya, untuk bisa mencapai tujuan kita lebih cepat. Nah, orang-orang yang seperti ini kita melihatnya sebagai alat. Sebagai alat yang harus segera dimanfaatkan dan setelah itu dilupakan gitu karena kita sudah mencapai target kita. Jadi dengan kata lain kita akan melupakan itu yang namanya mengasihi, yang nggak ada lagi yang namanya cinta, nggak ada yang namanya kasih sayang, kelembutan, kedamaian, ketenangan, nggak ada lagi. Kenapa? Orang itu hanya dua kategorinya. Kalau kamu bukan penghambat saya, kamu adalah alat bagi saya. Hanya ada dua hal itu ya, Pak Hanya Arfan ada dua ya. hal itu. Dan itu emosinya juga cuma dua, Mbak. Ya. Pertama adalah marah. Kalau kamu jadi penghambat, maka saya marah. Marah itu adalah energi yang sangat cepat gitu. Seperti api. Api itu kan cepat sekali. Ya, berapapun luasnya bangunan itu akan dilalap api, itu cepat sekali. Yang kedua adalah takut gitu. Ya, ketika kita dalam kondisi serba cepat, maka kita selalu merasa takut. Takut terlambat, ya kan? Takut dimarahin atasan, takut diteleponin sama klien, ya. Jadi hanya dua, tidak ada emosi yang lain gitu. Karena memang kita juga melihat orang itu hanya dua sih. Kalau enggak dia sebagai penghambat kita yang harus kita terobos dengan penuh kemarahan, atau dia menjadi alat bagi kita untuk mencapai tujuan. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara cinta, setiap orang itu adalah partner kita. Partner kita. Jadi yang lebih penting bagi saya, Mbak Ola itu adalah partner saya, teman saya, untuk bisa mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Jadi hubungan saya dengan Mbak Ola itu jauh lebih penting daripada kebutuhan saya kepada Mbak Ola gitu. Karena kalau saya hanya membutuhkan Mbak Ola, berarti saya hanya memperlakukan Mbak Ola sebagai alat untuk mencapai tujuan saya. Gitu ya. Tentu saja dalam berhubungan antar manusia, kita saling membutuhkan untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara cinta, bicara kasih, hubungan kita dengan orang itu jauh lebih penting daripada kebutuhan kita pada orang itu. Nah, itulah yang tidak akan bisa terpenuhi kalau kita berada di jalur cepat, Mbak Ola.
Karena kita melihat orang itu, Mbak Ola hanya saya lihat sebagai seseorang, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan saya. Bukan sebagai seorang partner, seorang teman yang juga mempunyai perasaan, yang juga harus dihargai, dihormati, yang juga ingin mencapai tujuan bersama sesungguhnya. Nah, itu yang namanya jalur lambat sesungguhnya. Jalur di mana kita mementingkan hubungan hubungan dengan orang lain di atas semua kepentingan. Suaranya nggak keluar, Bang. Iya, Pak Arfan, maaf. Kalau tadi Pak Arfan mengatakan ya, ketika ya bukan berarti kemudian kita tidak boleh punya kebutuhan, karena setiap kali kita berkomunikasi, berhubungan antar manusia gitu ya, kan kita memang berhubungan itu karena kita saling membutuhkan begitu ya, saling melengkapi, saling mensupport, saling mendorong, saling mendukung begitu. Nah, kalau nanti kemudian tidak ada hal-hal yang seperti itu, ada yang mengatakan ya Pak, nanti hidup akan flat aja dong. Hidup nggak akan ada target yang mau dicapai. Kita nggak akan bisa tumbuh, nggak bisa berkembang, nggak bisa flourish seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan, karena nggak ada artinya nggak ada sesuatu yang menjadi tarikan gitu. Ya, kita berpikirnya hanya ya udah pokoknya sekedar menjalani itu jadi supaya hubungan baik-baik saja begitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Jadi kalau saya mengatakan dalam happiness, hidup itu mestinya berada di jalur lambat, gitu ya. Tetapi jangan salah paham gitu. Jalur lambat itu bukan berarti jalur yang tanpa target. Oke. Gitu ya. Bukan berarti jalur yang berlambat-lambat gitu. Ya. Bukan berarti jalur yang tidak punya kepentingan gitu, bukan gitu. Tapi bagaimana kita menjalani hidup itu dengan betul-betul meresapi apa yang sedang kita lakukan ini, menghayati, fokus pada apa yang sedang kita lakukan, tidak terganggu pikiran kita dengan masa lalu atau masa depan gitu. Dan juga melakukan satu hal di satu waktu gitu. Jadi yang namanya hidup di jalur lambat itu sangat bertentangan dengan konsep modern mengenai yang namanya multitasking gitu. Oke. Multitasking itu adalah musuh dari kebahagiaan sesungguhnya. Saya ingin mengatakan begitu, Mbak Ola. Iya. Multitasking itu adalah musuh dari kebahagiaan. Multitasking itu adalah prinsipnya kesuksesan itu adalah multitasking. Tapi kalau kita melihat kebahagiaan, prinsipnya justru berbeda. Kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan hanya satu hal di satu waktu. Jadi ini persis seperti yang dikatakan Buddha ini, 2500 tahun yang lalu, ya Buddha sudah mengatakan, kalau kamu makan, ya makan aja. Jangan ngapa-ngapain, jangan sambil HP-an gitu ya, WA-an gitu. Jangan sambil menelpon, jangan sambil nonton TV, jangan sambil baca buku. Kalau kamu makan, ya makan. Kalau kamu sedang ngobrol, ya ngobrol. Jangan ngobrol tapi bolak-balik kita ngelihat HP, mikirin meeting berikutnya gitu ya. Kalau kamu sedang berjalan, ya jalan. Nikmati apa yang ada di sekitarmu. Jangan terhuyung-huyung kata Buddha begitu. Jadi ini saya sendiri sebetulnya orang yang berada di jalur cepat nih Mbak Ola. Ya, karena orang itu kan ada dua tipe Mbak. Ya, tipe A dan tipe B. Tipe A adalah orang-orang yang ini kalau kita bicara dalam konteks stress management ya. Tipe A itu adalah kepribadian yang ambisius, cepat, sibuk, ya, kemudian penuh dengan dorongan-dorongan untuk mencapai target, untuk mencapai hal yang lebih, untuk mengerjakan banyak sekali hal dalam waktu yang sangat singkat. Itu tipe A. Itulah saya gitu, ya. Kalau saya boleh menebak, Mbak Ola juga ada di tipe seperti itu, gitu, ya. Tipe A. Dan tipe A ini adalah tipe orang-orang yang lebih mudah stres, ya, lebih mudah merasa kecewa gitu ketika kita tidak mencapai target kita yang udah kita jejelin tuh sehari itu targetnya banyak sekali masalahnya gitu. Ya, dan kemudian kita tidak mencapai dan kemudian kita kecewa. Ada lagi tipe orang itu adalah tipe B, Mbak. Apa itu tipe B? Ini dalam stress management ya. Tipe B itu adalah orang yang tenang, orang yang ngomongnya pelan-pelan gitu ya, orang yang satu persatu, tidak meledak-ledak gitu ya. Nah, sesungguhnya Mbak Ola, saya itu termasuk tipe A gitu. Ya, orang yang selalu cepat, sibuk, ya, penuh dengan ambisi,
ingin mencapai target ini dan itu, punya banyak sekali kesibukan sehingga waktu selalu terasa kurang gitu ya. Tapi lama-lama saya kemudian merasa bahwa hidup saya tidak seimbang gitu, Mbak Ola. Iya. Ya maksudnya saya mencapai banyak sekali hal dalam hidup yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan kok saya bisa seperti ini gitu. Tapi kemudian there is always a price to pay gitu. Ada harga yang harus kita bayar dengan kesibukan kita yang luar biasa itu. Termasuk ketika kita harus dalam tanda petik menggadaikan kesehatan kita gitu. Ya, ketika kesehatan kita kok suara saya makin hilang gitu ya. Ini bagian dari gitu ya. Bagian dari seperti autokritik ya, karena kesibukan kecepatan kemarin ya, Pak Arfan. Betul, saya sampai kemarin itu selama lebih dari 10 hari itu nggak berhenti Mbak. Setiap hari dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Akhirnya suara saya menghilang gitu ya, karena memang kadang-kadang kita, apalagi konsultan seperti saya ya, ini kan menjelang akhir tahun itu peak season. Iya. Ya, banyak sekali permintaan yang kalau ditolak tuh sayang gitu. Iya. Kita berpikirnya sayang ya, padahal tadi Pak Arfan mengatakan gitu. Sometimes kita harus memperlambat situasi supaya kemudian kita bisa memaknai ulang apa yang kita lakukan ya. Pak Arfan ditahan dulu, kita masih punya kesempatan di satu sesi. Kita nanti mau menyapa ada akun Dwi P27 dan juga dosaneko.noke.com ya. Kita bahas selepas jeda. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Mahatma Gandhi mengatakan ada lebih banyak hal dalam hidup daripada meningkatkan kecepatan. Nah, ini pagi ini kita diajak mengingatkan juga ya lewat juga pengalamannya Pak Arfan sendiri gitu ya. Jadi kalau mengatakan bahwa di dalam kecepatan kita jadi kurang menikmati, ya Pak Arfan sudah merasakan ya. Artinya testimoni sendiri nih gitu ya ceritanya. Ya. Jadi lebih hidup. Mbak. Iya. Baik, Pak Arfan, kita sebentar ke YouTube ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mulai dari akun Dwi P27 ya. Pak Arfan, apakah yang Bapak maksud di sini tuh karena di awal lalai, jadi di terakhir-terakhir gitu, di akhir tuh kayak yang udah rush gitu, yang ngejar gitu ya, sehingga kemudian kita dikejar-kejar pekerjaan. Itu dari Mr. Dwi. Yang berikutnya dari dosenauke.com. Pak, kadang-kadang memang ekspektasi kita tidak akan selalu sama ya dengan realita. Nah, gimana sih cara mengantisipasi situasi tersebut jika memang benar terjadi? Kita tuh bisa down dan demotivasi loh, Pak, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi begitu. Silakan, Pak. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi di awal lalai, betul. Jadi seringkali tubuh kita itu adalah barometer, indikator yang sangat bisa diandalkan gitu. Ya, jadi saya udah merasa sebetulnya ya ketika suara saya mau hilang itu sebenarnya udah merasa seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya tuh udah mulai terasa kok mulai capek, ya mulai merasa capek, letih gitu ya. Karena saya terlalu memaksakan bekerja sampai jam 11 malam gitu. Ya, setiap hari bekerja sampai 11 malam dari pagi, istirahatnya cuma sholat dan makan gitu ya. Sehingga pada akhirnya keseimbangan tidak dijaga nih. Jadi sebetulnya ketika tubuh kita sudah mulai memberikan reaksi yang sederhana, yang kecil saja, itu kita mestinya sudah alert gitu. Bahwa hidup kita sudah tidak seimbang lagi gitu. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan itu dengan mengatakan, nanti juga bisa istirahat gitu. Nah, padahal ini sudah melanggar sunatullah gitu, melanggar hukum alam gitu. Ya, sehingga pada akhirnya selama 10 hari itu, suara saya itu sekarat, Mbak. Selama 10 hari, bayangkan, tapi karena sudah terlanjur berkomitmen dengan klien, nggak bisa dibatalkan juga gitu, dengan berbagai macam klien ya, selama 10 hari itu mungkin ada 5 klien tuh selama 10 hari itu. Jadi apa boleh buat gitu dengan suara yang sangat terbatas gitu, tapi saya paksakan juga gitu. Ya, jadi ini namanya hidup di jalur cepat gitu. Jadi kalau saya bicara pada pagi hari ini sesungguhnya merupakan otokritik buat saya sendiri gitu. Dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang lain juga mulai merasa gitu bahwa oh iya ya, hidup ini untuk dinikmati gitu. Karena buat apa kita menghasilkan begitu banyak hal, begitu banyak uang begitu ya, mencapai target, tapi pada akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup gitu. Ya, kita menderita karena kecepatan yang kita buat sendiri. Dan sebagaimana analogi saya mengenai mengendalikan mobil tadi, akhirnya mobil ini sudah berjalan di luar kendali kita. Jadi kita yang dikendalikan oleh mobil, kita yang dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan yang begitu banyak. Sehingga kita sudah kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Bayangkan itu, Mbak Ola.
Orang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terus mau apa lagi gitu. Ya. Kita kehilangan kendali atas orang lain saja, misalnya ya, oh ternyata tim saya berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Tim saya berjalan di luar kendali saya. Itu aja rasanya udah frustasi kan ya. Itu tim loh. Tim saya berjalan di luar kendali saya. Itu kita udah frustasi. Apalagi sekarang bukan tim saya. Tapi diri saya sendiri berjalan di luar kendali saya gitu. Terus kita itu ngapain gitu? Hidup itu buat apa sih kalau bukan Anda yang mengendalikan hidup Anda gitu. Itu Mbak. Jadi keseimbangan gitu. Dan keseimbangan itu sebetulnya alat yang paling bisa diandalkan untuk keseimbangan itu tidak lain tidak bukan adalah tubuh kita sendiri. Betul. Yang selalu memberikan feedback dalam hitungan detik Mbak Ola. Ya. Kitanya yang sering abai gitu. Ya. Kita yang sering menggampangkan, gampang lah. Nanti aja lah istirahat bisa diatur gitu. Gitu. Ya, padahal sinyal dari tubuh kita tuh sangat cerdas sekali gitu ya Pak Arfan. Betul, betul, iya. Ada komentar gini, secepat apa sih Pak yang mau dikejar? Alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat. Takkan lari gunung dikejar begitu ya, rezeki itu nggak kemana-mana. Saya tuh jadi ngebayangin kalau orang-orang mudik gitu ya, pulang Pak, di satu sisi senang loh lewat jalan tol ya, karena akan cepat sampai. Tapi buat mereka yang ingin menikmati perjalanan itu sengaja banget ngelewatin lewat jalan yang bukan jalan tol. Kenapa? Karena oh ya nanti biar bisa berhenti di sini menikmati makan ini, terus berhenti lagi di sini supaya bisa menikmati. Jadi ya ini artinya sejalan nanti kalau Bapak mengatakan analoginya adalah mobil begitu. Kita yang akhirnya mengendalikan perjalanan itu ya. Jadi betul. Bukan mobil yang mengendalikan ya Pak Arfan. Betul. Baik. Pak Arfan, ini kita sampai di penghujung. Minta tipsnya ya. Kalau kita sekarang ini sudah hidup dalam lingkaran ya, kejar-kejaran gitu ya. Apakah kemudian kita harus melepaskan ya, mengulur, melambatkan begitu atau gimana? Nanti kalau reaksi orang kecewa, marah sama kita bagaimana? Nah, silakan Pak Arfan. Ya, ini memang situasinya memang dilematis ya. Seperti halnya juga saya gitu ya. Setelah ini nanti permintaan juga banyak kan seperti itu ya. Masa saya tolak, nanti orang akan kecewa gitu kan. Jadi memang hidup ini memang penuh dengan dinamika gitu. Dan itulah memang yang namanya kehidupan itu memang penuh dengan dinamika, penuh dengan pilihan-pilihan gitu. Tapi inti dari semuanya itu kan adalah bagaimana kita bisa menghayati kehidupan ini gitu. Dengan penuh kesadaran gitu. Bagaimana kita bisa betul-betul sadar. Bagaimana kita bisa betul-betul memiliki hidup yang sepenuhnya hidup gitu. Hidup yang berada dalam kendali kita, hidup yang berada dalam pegangan kita gitu Mbak Ola. Jadi bukan hidup yang secara otomatis, secara refleks terjadi begitu saja gitu. Karena itu kembali kepada rumus dalam kehidupan ini, ya kita harus berjalan dalam kondisi yang seimbang sesungguhnya. Bukan berarti kita alon-alon asal kelakon, bukan gitu. Tapi bagaimana kita menikmati hidup itu beda loh Mbak Ola. Alon-alon asal kelakon itu seakan-akan seperti hidup yang tidak punya tujuan gitu ya. Seperti hidup yang tidak punya target gitu. Hidup kita memang punya target gitu. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana dalam mencapai tujuan itu kita bisa menikmati gitu. Kalau saya dalam beberapa hari belakangan ini tujuan tercapai tapi tidak menikmati. Jadi tujuan tercapainya harus, tapi bagaimana tujuan tercapai dan menikmati. Dan cara menikmati itu adalah bagaimana kita bisa hidup tidak tergesa-gesa. Hidup di jalur yang lambat. Kita bisa bernafas, menghirup udara segar, menikmati matahari pagi yang hari ini begitu indah gitu, sinarnya gitu ya. Bercakap-cakap, ngobrol, dan bisa menghayati obrolan kita ini. Apa yang dikatakan Mbak Ola benar-benar saya tangkap dengan sepenuh hati gitu. Bisa saya respon dengan sebaik-baiknya. Itulah yang namanya hidup yang berkualitas gitu. Sekali lagi bagaimana mencapai tujuan? Tujuan harus tercapai, tapi tidak tergesa-gesa. Tidak buru-buru. Kita harus menikmati, menghayati, meresapi keindahan hidup ini. Baik, Pak Arfan, itu juga yang terjadi dalam dunia masak-memasak ya, supaya
satu bahan, yaitu bisa sangat gurih dimarinasi. Biasanya Ya. marinasi butuh 30 menit, 1 jam. Berarti kan lambat. Iya, Lambatkan ya, supaya dia bisa meresap dan gurihnya, tastinya bisa kita rasakan. Dan Barangkali makannya Anda, juga lambat-lambat, Mbak Ola, ya, makannya. Pelan-pelan ngunyahnya. oke. Iya. Udah Baik, semoga dimasaknya udah begitu susah, ngunyahnya cepet-cepet lagi kan? cepat-cepat ya. Iya. Baik, Pak Arfan, mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa mencerahkan ya, kita bisa memaknai ulang tentang perjalanan yang kita tempuh saat ini. Sehat-sehat untuk Pak Arfan, terus Terima kasih, Mbak Ola. menginspirasi Indonesia dengan cinta. Kita pamit smart listener, saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be You gonna be happy, happy. be Be happy happy now. now.